فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أما بعد, ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Setelah kita selesaikan pembahasan masalah al-'am wal khas, yaitu lafaz yang umum dan lafaz yang khusus, sekarang kita akan masuki pembahasan berikutnya, yaitu lafaz yang mutlak dan muqayyad. Perlu diperhatikan dengan cara yang baik karena ada unsur kemiripan dengan lafaz yang umum dan khusus. Namun dengan contoh atau dengan pengertian yang akan beliau sampaikan nanti akan semakin nampak perbedaannya. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih, al-mutlaq wal muqayyad. Lafaz yang mutlak dan lafaz yang muqayyad. Paham ya? Nah, ini juga sama. Dalam artian idza jaa al-lafdhu al-mutlaq nam biduni qayyid wajaba al-amal bil mutlaq. Apabila datang lafaz yang mutlak tanpa ada ikatan sesuatu, tanpa ada syarat sesuatu, dalam artian tanpa ada qayyid-qayyid yang lainnya, ikatan-ikatan yang lainnya, maka wajib beramal dengan apa? Mutlak. Paham ya? Naam, walakin idza jaa al-lafdhu al-mutlaq nam wa jaa al-lafdhu al-muqayyad fa wajaba barakallahu fikum hamlul mutlaq ilal muqayyad. Namun kalau seandainya ada lafaz yang mutlak, kok datang juga ada lafaz yang muqayyad, barakallahu fikum hafizakumullah, sebagai rincian yang akan kita sebutkan nanti yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, maka wajib membawa mutlak kepada muqayyad. Dengan rincian dan syarat yang akan beliau sebutkan nanti. Wa qala ta'riful mutlaq, pengertian mutlak. Al-mutlaqun lughatan, mutlak itu secara bahasa adalah diddul muqayyad, lawan daripada muqayyad. Mutlak itu lawan daripada muqayyad. Nanti dikenal dengan apa? Al-umum al-badali. Umum al-badali. Jadi bedakan antara mutlak dengan am. Kalau am itu konteksnya atau gambarannya, bentuknya sudah kita ketahui. An-nakirah fi siyaqi an-nafi tufidul umum. Nakirah barakallahu fikum dalam bentuk nafi, dalam artian didahului oleh penafian, maka menunjukkan apa? Umum. An-nakirah fi siyaqin nahi tufidu al-umum. Nakirah barakallahu fikum dalam bentuk atau konteks larangan, maka maknanya apa? Umum. Ini nanti an-nakirah fi siyaqi al-isbat. An-nakirah dalam bentuk konteks isbat, penetapan, itu nanti maknanya adalah apa? Mutlak. Paham ya? Misalkan nanti akan beliau sebutkan nanti. Kemudian an-nakirah fi siyaqil amr. An-nakirah fi siyaqil amr itu juga maknanya mutlak nanti. Nakirah dalam bentuk atau dalam konteks amr, perintah, didahului perintah, maka itu nanti maknanya apa? Mutlak, bukan umum. Misalkan sekarang barakallahu fikum. Misalkan yang maknanya isbat, misalkan fatahriru raqabah. Maka barang siapa yang dia itu mendihar, mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhahri ummi, kamu bagiku seperti punggung ibuku, kemudian barakallahu fikum dia ingin berhubungan badan, maka harus kafarah dulu. Kafarahnya 3 pilihan. Kafarahnya seperti orang yang berjima, berhubungan badan dengan apa? Dengan istrinya di siang hari Ramadan. Pertama fatahriru raqabah, membebaskan budak. Yang kedua nanti puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Paham itu ya? Sekarang fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Ini lafadznya mutlak enggak? Mutlak karena isbat, penetapan. Bukan nafi, bukan nahi. Apakah raqabatin itu sebelumnya ada nahi? Tidak ada. Sebelumnya ada nafi? Tidak ada. Tapi penetapan. Fatahriru raqabah. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini mutlak Mas. Budak yang mana? Budak wanita yang kayak apa? Yang kafirah atau mukminah? Ternyata datang dalam ayat yang lain barakallahu fikum, yang sifatnya apa? Dijelaskan dengan muqayyad, fatahriru raqabatin mukminah. Maka hendaknya dia
membebaskan apa? Budak yang mukminah, walaupun beda letaknya. Kalau yang pertama tadi dalam masalah bihar, yang kedua dalam masalah apa? Nah, barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, dijelaskan dengan lafaz apa? Mukminah tersebut, walaupun beda tempatnya, beda letaknya, tapi dibawa kepada yang muqayyad. Apa artinya? Jadi nanti bedanya itu mudah sekali. Kalau yang namanya mutlak itu umumnya umum badali. Badali itu maksudnya kalau antum diperintahkan akrim taliban misalkan. Akrim taliban fil fasli. Muliakanlah satu pelajar dalam kelas, satu pelajar dalam kelas. Yang kalian muliakan semuanya atau satu orang saja? Satu orang saja. Kelihatannya lafaznya umum kan kelihatannya, tapi umumnya badali. Maksudnya badali bagaimana? Satu orang yang kamu muliakan kamu sudah memenuhi perintahnya. Paham ya? Berbeda kalau dia mengatakan akrimi thalabah fil fasli. Akrimi at-thalabah fil fasli. At-thalabah itu jamak dari talib. Paham ya? Muliakanlah semua pelajar dalam kelas. Terus yang kita muliakan cuma satu orang. Apakah kita sudah melaksanakan perintahnya? Belum. Harus semuanya. Ini umum. Bedakan umum dengan apa? Dengan mutlak. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi nanti ada kaidah yang perlu kita perhatikan untuk menandainya adalah apa? Mutlak ini dikenal dengan al-umum al-badali. Lafaznya lafaznya umum kelihatannya ya. Makna itu umum meluas kelihatannya tapi badali. Badali itu antum melakukan satu saja dan memenuhi perintahnya. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Sekarang ini fatahriru raqabah, maka hendaknya dia membebaskan budak. Nah, satu budak cukup, tapi budak yang mana? Ini kan masih mutlak ini. Ditakyid datang muqayyad dengan apa? Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak yang mukminah. Berarti kalau budaknya kafirah tidak masuk. Nanti kita lihat sini. Wastilahan secara istilah madalla 'alal haqiqah bila qayyidin. Nah, adapun lafaz mutlak itu secara istilah adalah sebuah lafaz yang menunjukkan atas hakikat bila qayyidin tanpa ada ikatan. Lafaznya mutlak itu tanpa ada ikatan. Nah, maksudnya bebas gitu loh. Mutlak itu maksudnya bebas tanpa ada ikatan sesuatu. Tanpa ada ikatan sesuatu. Kaqouli ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya orang yang mendihar istrinya, yang mengatakan anti alayya ka dhahri ummi. Nah, barakallahu fikum. Itu apa? Itu nanti kalau seandainya dia kok mau rujuk, mau berhubungan badan dengan istrinya, maka sebelum berhubungan badan harus bayar kafarah. Kafarahnya apa? 3 pilihan itu. Bebaskan budak, atau kalau tidak punya budak enggak mampu berarti apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, kemudian atau memberi makan berapa? 60 orang miskin. Apa itu maksudnya ya? Nah, fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak sebelum dia berhubungan badan. Ini ziharnya. Nah, barakallahu fikum kemarin. Nah, walaupun ini lafadznya ini turunnya ini sebabnya khusus yaitu kepada siapa? Ziharnya siapa kemarin? Aus bin Samit ya. Nah, barakallahu fikum pada istrinya itu Khawlah bintu Sa'labah. Khawlah bintu Sa'labah itu istrinya yang dihar waktu itu, yang didihar oleh siapa? Oleh Aus bin Samit ini. Nah, barakallahu fikum. Paham soal itu ya? Nah, tapi maknanya apa maknanya kemarin? Walaupun itu sebabnya khusus tapi lafadznya itu nah barakallahu fikum atau hukumnya itu umum. Nah, siapapun kalau sudah terlanjur mendihar kok mau berhubungan badan dengan istrinya maka kafarah dulu. Paham ya? Kafaratud dihar. 3 pilihan tadi. Bebaskan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan 60 orang miskin. Apa maksudnya ya? Ayo na'am barakallahu fikum. Nah, sekarang lafaz fatahrir raqabah, ada ikatan belum itu? Belum. Bebas ini kan? Maka bebaskanlah budak. Maka hendaknya dia membebaskan budak. Budak yang mana saja silakan. Itu hukum asalnya. Tapi ternyata apa? Ternyata di sana ada ayat yang muqayyadah. Ayat yang diiringi dengan ikatan. Budak yang kayak apa? Budak yang mukminah. Berarti kalau seandainya tidak mukminah tidak diperbolehkan. Paham ya? Paham misalnya ya? Nah, kita lihat. Fa kharaja biqaulina madalla 'alal haqiqah. Maka keluar dengan ucapan kami yaitu lafaz yang menunjukkan atas hakikat adalah al-am. Kenapa? Karena lafaz umum itu li'annahu yadullu 'alal umum. Karena lafaz umum itu menunjukkan umum. La 'ala mutlaqil haqiqah, bukan semata-mata apa? Menunjukkan apa? Naam, asal daripada hakikat itu saja. Nah, ini kan kalau ini kan fatahrir raqabah itu kan asal hakikat budak yang jelas. Hakikat budaknya seperti budak itu. Budak yang kayak apa? Baru diambil pada yang muqayyad. Nah, paham ya?
budak yang mukminah. Paham belum ini sekarang? Pahami ya? Nah, barakallahu fikum ya. Jadi jangan sampai keliru. Nah, kalau umum. Kalau ini namanya umum badali. Umum badali itu kalau satu dilaksanakan udah. Enggak harus semuanya gitu loh. Nah, ta'riful muqayyad wa kharaja biqaulina, dan keluar dengan ucapan kami bila qaidin al-muqayyad. Kalau al-muqayyad nanti ada ikatannya. Lafadznya itu enggak bebas tapi diikat dengan sesuatu ikatan. Nah, kalau tidak dikerjakan ikatan tersebut berarti tidak sah. Paham maksudnya ya? Kita lihat nanti. Ta'riful muqayyad al-muqayyad lughatan. Muqayyad secara bahasa adalah ma ju'ila fihi qaidun min ba'irin wa nahwi. Yaitu apa-apa yang dijadikan padanya sebuah ikatan. Nah, baik berupa apa? Baik berupa unta atau semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau unta diikat, ditali, bahasa Jawa dicencang itu ya berarti apa? Dicencang ya. Dicencang itu berarti diikat, muqayyad. Paham tadi maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Qayyid. Oh ya, qayyada yuqayyidu. Taqyidan. Muqayyad, muqayyid. Paham ya? Nah, muqayyid itu berarti apa? Muqayyid berarti. Muqayyid berarti dalilnya. Paham ya? Al-Qur'an ataupun apa? As-Sunnah. Muqayyad lafadznya itu. Paham ya? Paham belum ini? Ya benar, barakallahu fikum. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati. Seperti misalnya mukhassis sama mukhassas. Mukhassis itu berarti apa? Al-Qur'an dan As-Sunnah. Mukhassas berarti lafadznya itu. Yang ditaksis, yang dikhususkan. Naam. Perhatikan di situ wastilahan, setelah istilah madalah 'alal haqiqah biqaidin. Yaitu sebuah lafaz yang menunjukkan atas hakikat tapi dengan apa? Dengan ikatan. Dengan sebuah ikatan. Qauli ta'ala fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak yang mukminah. Yang pertama tadi apa? Mutlak, yang kedua muqayyad. Berarti apa? Wajib hamlul mutlak al muqayyad. Berarti yang diinginkan dalam masalah bayar kafarah, membebaskan budak itu budak yang mukminah. Dah itu aja. Nah, an-nakirah fi siyaqi al-isbat nam tufidu al-mutlaq. An-nakirah fi siyaqil isbat tufidul mutlaq itu. Nah, nakirah dalam konteks atau dalam bentuk isbat maka memberikan faedah apa? Mutlak. Nah, jadi nanti itu termasuk tandanya. Karena kalau yang umum kan sudah jelas, an-nakirah fi siyaqin nahi tufidul umum, an-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum, kan itu. Nah, kalau sekarang an-nakirah fi siyaqil isbat tufidul mutlaq. Nakirah dalam bentuk isbat atau dalam konteks isbat maka memberikan faedah apa? Mutlak. Mafhum salah ya? Nah, kita lihat sini. Fa kharaja biqaulina qayyidan al-mutlaq. Sudah kita lewati mutlak. Al-amalu bil mutlaq, bagaimana sekarang beramal dengan lafaz yang mutlak itu bagaimana? Yajibul amalu bil mutlaq ala itlaqihi. Wajib beramal dengan lafaz yang mutlak berdasarkan atau sesuai dengan mutlaknya tersebut. Illa, kecuali bidalilin, kecuali dengan dalil ya dulu ala taqyidih, yang menunjukkan atas apa? Pengikatannya. Maksudnya kalau dalam dalil yang mengikat mutlak tersebut, maka wajib kita beramal apa? Dengan yang muqayyad. Itu maksudnya, membawa yang mutlak kepada muqayyad. Li'anal amala binususil kitab was sunnah wajibun. Dikarenakan beramal dengan dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah itu adalah wajib. Dikarenakan beramal dengan nas-nas itu dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah itu wajib. Ala maqtadihi dalalatuha, sesuai dengan apa yang dituntut atau yang diharuskan penunjukan penunjukan Al-Qur'an dan As-Sunnah tersebut atau penunjukan dalil tersebut. Hatta yaquma, hingga tegak dalilun, hatta yaquma dalilun ala khilafi dzalik, hingga datang dalil yang apa? Yang memalingkan daripada hukum asal tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, hukum asalnya bagaimana? Kalau seandainya ada lafaz mutlak, wajib kita beramal dengan yang mutlak hingga datang dalil yang apa? Yang mentakyid, yang mengikat kemutlakan tersebut menjadi apa? Menjadi muqayyad. Barulah kita bawa lafaz yang mutlak kepada muqayyad. Ya, mutlak itu maknanya itu adalah bebas, lafaznya masih bebas gitu. Kemudian langsung diikat. Dengan ikatan berarti maknanya menjadi apa? Menjadi sempit. Bukan seluas yang mutlak tadi. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat di sini. Wa idza warada nasun mutlaqun, apabila datang nas yang mutlak, wa nasun muqayyadun, dan datang juga nas yang muqayyad, wajaba taqyidul mutlaq bihi, maka wajib mengikat lafaz yang mutlak tadi dengannya. Jadi kalau ada dua lafaz seperti itu kita wajib apa?
mengikat yang mutlak itu loh. Pertama tadi kan fatahriru raqabah, mutlaknya. Ternyata kok datang dalil yang muqayyad. Fatahriru raqabatin mu'minah. Maka hendaknya dia membebaskan atau memerdekakan budak yang mukminah. Berarti yang mutlak dibawa kepada muqayyad. Naam. Kata beliau, wa idza warada an-nassul mutlaqun wa nassun muqayyadun fa wajaba taqyidul mutlaq bihi in kana al-hukmu wahidan. Tapi syaratnya perhatikan ini. Nah, apabila datang lafaz yang mutlak, datang pula lafaz yang muqayyad, maka wajib mengikat yang mutlak itu dengan yang muqayyad jika hukumnya satu. Jika satu hukum. Maksudnya apa? Maksudnya dua lafaz itu satu hukum itu loh. Dua lafaz tersebut memiliki satu hukum. Nah, sekarang kan dua lafaz itu apa maksudnya? Dua lafaz. Pertama fatahriru raqabatin. Yang kedua fatahriru raqabatin mu'minah. Paham ya? Dua lafaz itu satu hukum enggak? Sama-sama satu hukum yaitu memerdekakan budak. Satu hukum itu kan intinya memerdekakan budak kan intinya. Intinya membebaskan atau memerdekakan budak itu. Kita lihat. Nah, wa illa kalau seandainya tidak satu hukum umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Nah, paham ya? Wa illa umila bi kulli wahidin ala ma warada alaihi min itlaqin aw taqyid. Kalau seandainya tidak satu hukum, maka diamalkan masing-masing sesuai dengan apa yang datang dalam dalil tersebut, baik berupa lafaz mutlak maupun lafaz yang muqayyad. Yang mutlak diamalkan secara mutlaknya, yang muqayyad secara muqayyadnya. Itu kalau apa? Tidak satu hukum. Paham belum? Ada dua lafaz. Lafaz yang satunya muqayyad. Lafaz satunya lagi apa? Mutlak. Nah, dua lafaz ini tidak satu hukum, maka dibawa masing-masing pada lafaznya. Oh ya, beramal dengan muqayyad, beramal dengan mutlak. Tapi kalau satu hukum apa? Wajaba hamlul mutlak ilal muqayyad. Wajib membawa yang mutlak kepada muqayyad. Paham soal ini ya? Nah, secara global insyaallah paham. Kita lihat di sini contohnya lebih jelas nanti. Misalul makanal hukmu fihi ma wahidan. Contohnya sekarang yang apabila hukum keduanya itu adalah satu, maksudnya keduanya itu dua lafadznya mutlak sama muqayyad itu hukumnya satu. Qaulu ta'ala fi kafaratidz dzihar. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Na barakallahu fikum" mengenai kafarahnya bagi orang yang melakukan dzihar. Apa itu dzihar tadi? Ungkapan apa? Anti alayya ka dhahri ummi. Ungkapan seorang suami kepada istrinya. Engkau itu bagiku seperti punggung ibuku. Ini kisahnya di dalam surat Al-Mujadilah itu ya, yaitu diharnya Aus bin Samit kepada istrinya Khawlah bintu Sa'labah. Paham ya? Nah, Khawlah bintu Sa'labah. Kita lihat di sini fatahriru raqabatin min qabli ay yatamassa. Maka hendaknya dia membebaskan budak, memerdekakan budak sebelum dia berjima atau sebelum dia berhubungan badan. Jadi kalau orang sudah melakukan dihar seperti ini barakallahu fikum, kemudian dia menyesal, wah kok tadi aku mengucapkan seperti ini kepada istriku. Nah, si lelaki ini mau berhubungan badan dengan istrinya, harus kafarah dulu. Apa maksudnya ya? Kafarah dulu. Kafarahnya apa? Ini diantaranya, membebaskan budak. Paham ya? Kafarahnya sama dengan kafarah orang yang apa? Yang berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Nah, barakallahu fikum. Wa qaulu fi kafaratil qatl. Dan juga firman Allah Taala mengenai kafarahnya bagi orang yang membunuh. Itu juga nanti masuk juga ya. Nah, sama atau serupa. Wa qaulu fi kafaratil qatl. Nah, barakallahu fikum. Seperti juga kafarahnya orang yang membunuh. Nah, apa kafarahnya? Fatahriru raqabatin mu'minah. Ini kafarah bagi orang yang bunuh tapi tidak sengaja ya. Nah, barakallahu fikum. Nanti kalau sengaja qisas. Paham ya? Nah, atau yang semisalnya sesuai dengan apa? Sesuai dengan hukum yang ditentukan nanti. Nah, karena untuk masalah qisas itu sendiri apa? Ada yang mengatakan tergantung apa pihak keluarganya. Keluarga yang dibunuh, keluarga yang apa? Yang keluarganya dibunuh tadi itu. Paham ya? Kalau mau diampuni, diampuni. Tanpa apa? Tanpa qisas. Kalau diampuni tapi bayar apa? Denda, bayar diat 100 ekor unta. Paham ya? Tapi kalau tidak diampuni, enggak mau diat, diqisas. Paham itu ya? Ada beberapa kemungkinan itu. Paham maksudnya ya? Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Nah, jadi sekarang kalau kita telusuri dua ayat itu berbeda enggak lafadznya? Lafadznya kelihatannya berbeda. Cuman yang pertama itu mutlak, yang kedua muqayyad. Tapi satu hukum, sama-sama bebaskan apa? Budak. Paham itu ya? Fal hukmu wahidun, hukumnya satu. Huwa tahrir raqabah, yaitu membebaskan budak. Fayajibu taqyidul mutlaq fi kafaratidz dzihar.
bil muqayyad maka wajib mengikat yang mutlak dalam berkaitan masalah kafarud dihar, kafarahnya orang yang mendihar bil muqayyad dengan lafaz yang muqayyad. Fi kafaratil qatl. Yang berkaitan masalah kafarahnya bagi orang yang membunuh. Apa maksudnya ya? Wa ishtaratul iman fil raqabah fi kullin minhuma. Dan disyaratkan keimanan pada budak yang diperintahkan untuk memerdekakan tersebut. Fi kullin minhuma pada masing-masing keduanya tersebut. Paham ya? Hukumnya sama enggak ini hukumnya? Sama-sama bebaskan budak. Oleh karena itu yang mutlak dibawa kepada muqayyad gitu. Apa itu ya? Nah, kemudian berikutnya yang hukumnya enggak sama. Hukumnya enggak sama, cuman lafadznya hampir mirip, cuman hukumnya enggak sama. Wa misalu ma laysal hukmu fihi ma wahidan. Contohnya yang hukumnya tidak satu. Dalam artian dua lafadz. Nah, dua lafadz tapi hukumnya tidak satu hukum. Apa maksudnya ya? Yang pertama umum, yang pertama apa mutlak, yang kedua muqayyad. Nah, qaulu ta'ala was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Nah, pencuri laki-laki maupun pencuri perempuan, potonglah kedua tangannya. Nah, ini kan sekarang umum, kedua tangan dari mana sampai mana itu loh. Dari mana sampai mana dua tangan itu? Apakah dari ujung sampai ke pergelangan ini ataukah mana? Paham ya? Kan itu lafadznya mutlak. Mutlak kan itu karena apa? Karena an-nakirah fi siyaqi apa? Al-amr tufidu al-mutlaq. Sekarang faqta'u amr enggak ini? Amr. Kemudian apa? Na barakallahu fikum. Naam, kalau ini bukan ya, ini lafadznya lainnya. Yang jelas ini lafadznya mutlak di sini. Cuman kaidah yang an-nakirah fi siyaqi al-amr itu juga termasuk maknanya mutlak. Cuman di sini kita ambil dari kemutlakan lafadznya itu. Enggak ada apa muqayyad di situ. Paham ya? Faqta'u aydiyahuma. Maka potonglah kedua tangannya. Ini umum enggak? Ini mutlak enggak ini? Mutlak, kedua tangan dari mana sampai mana? Sampai siku atau sampai mana? Nah, kita lihat. Wa qalu fi ayatil wudu, dan juga firman Allah Taala dalam ayat wudu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Cucilah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai sampai siku. Sampai siku-siku kalian, sampai sini berarti. Nah, sekarang kalau kita lihat, yang pertama itu kan potonglah kedua tangannya. Ya, Pak. Itu kan mutlak. Kemudian di sini namanya mutlak, muqayyad. Muqayyadnya apa muqayyadnya? Muqayyadnya 6 tangan sampai siku. Tapi hukumnya beda enggak? Beda. Yang pertama hukumnya pemotongan, yang kedua hukumnya wudu. Beda hukum. Oleh karena itu yang seperti ini dibawa kepada masing-masing. Yang kedua tetap dibawa kepada muqayyadnya, yaitu wudunya sampai siku. Yang pertama barakallahu fikum, pemotongannya tidak sampai siku tapi sampai ku' itu pergelangan ini. Mafsal itu persendian telapak tangan ini. Sini. Paham itu ya? Yang dipotong sini, enggak sampai sini. Paham ya? Apa? Pergelangan. Nah, persendian ini kan. Nah, kita lihat di sini. Fal hukmu mukhtalif. Maka hukumnya berbeda di sini. Fafil ula qat'un. Yang pertama itu pemotongan, qat'un. Wa fis tsaniyah ghuslun. Yang kedua bukan pemotongan tapi mencuci. Nah, mencuci tangannya karena wudu itu. Fala tuqayyid. Fala tuqayyid al-ula bis tsaniyah, maka jangan diikat yang pertama itu dengan yang kedua. Bal tabqa ala itlaqiyah, bahkan tetap berdasarkan sesuai dengan apa? Mutlaknya dia itu. Wa yakunul qat'u minal qu' mafsalil kaf. Maka menjadilah pemotongan itu barakallahu fikum minal qu' mafsal al-kaf, yaitu pergelangan atau istilahnya persendian telapak tangan itu. Paham ya? Barakallahu fikum. Wal ghusl ilal marafiq, sedangkan ghusl yaitu mencuci wudu ini sampai ke siku. Paham ya? Berarti kalau seperti ini bagaimana? Na'mal al-mutlaq bil mutlaq wal muqayyad bil muqayyad. Idza kana al-hukm yakhtalif. Apabila hukumnya berbeda maka apa? Fa wajaba barakallahu fikum al-amal bil mutlaq ala itlaqihi wa wajaba al-amal bil muqayyad ala taqyidihi. Paham ya? Idza kana al-hukmu yakhtalif. Amma idza kana al-hukmu wahidan, kecuali atau adapun kalau seandainya hukumnya itu satu, fa wajaba hamlu al-mutlaq ilal muqayyad fal amal bil mutlaq. Paham itu ya? Beramal sesuai dengan kemutlakan tadi. Termasuk tanda-tandanya yang disebutkan dalam syarah-syarah itu, an-nakira fi siyaqil isbat tufidu al-mutlaq, an-nakira fi siyaqil amr tufidu al-mutlaq. Paham itu ya?
Nah, barakallahu fikum itu. Nah, adapun yang umum sudah jelas itu. An-nakira fi siyaqin nafi, an-nakira fi siyaqin nahi dan ya semisalnya. Wallahu a'lam shawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.